Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian sehat-sehat dan tetap semangat. Pada kesempatan ini, Ibu akan membahas materi pertama yang ada di bab 1 semester 1 di kelas 12, yaitu surat lamaran pekerjaan. Nah, kebetulan kalian sekarang sudah duduk di kelas 12 dan insya Allah tahun depan kalian sudah lulus. Mungkin di antara kalian ada yang ingin langsung bekerja. Untuk itu, kalian harus mengetahui apa itu surat lamaran pekerjaan dan bagaimana cara menulis surat lamaran pekerjaan. Maka dari itu, simak baik-baik materi surat lamaran pekerjaan yang akan Ibu sampaikan kali ini. Apakah kalian sudah siap? Baik, kita mulai dengan materi yang pertama, yaitu definisi surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan merupakan surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga. Pada umumnya, surat ini memiliki bagian-bagian yang berisi identitas diri. Apa itu identitas diri? Yaitu 1. Nama jelas, lalu tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, pendidikan, alamat lengkap, dan nomor telepon. Selain identitas diri, juga ada jasa yang dapat diberikan. Misalnya, sebagai fotografer, desainer, ataupun teknisi. Lalu ada juga pendidikan terakhir, bisa lulusan SMA, SMK, atau perguruan tinggi, yaitu S1, S2, dan seterusnya. Selain itu, ada juga kecakapan atau keahlian. Biasanya disertai dengan sertifikat keahlian. Juga ada pengalaman kerja, itu pun kalau ada. Bagian-bagian ini sering disebut kualifikasi pelamar. Selanjutnya, surat lamaran pekerjaan merupakan surat pribadi yang bersifat resmi. Yang dimaksud dengan pribadi yaitu surat dibuat untuk mewakili perorangan atau diri sendiri. Sedangkan resmi, karena ini surat dikirimkan ke lembaga, maka penulisannya menggunakan bahasa resmi atau formal. Oke, kita lanjutkan ke jenis surat lamaran pekerjaan. Berdasarkan jenis pembuatannya, surat lamaran pekerjaan dapat dikelompokkan ke dalam 2 jenis. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup atau kurikulum vitae, biasa juga disingkat dengan CV. Dalam cara ini, riwayat hidup termasuk isi surat, karena isinya berupa gabungan. Maka cara ini disebut dengan model gabungan. Selanjutnya, surat lamaran yang dipisahkan dari riwayat hidup, yaitu pertama-tama kita menyusun surat lamaran terlebih dahulu sampai tuntas, maka di lembaran berikutnya kita menyusun riwayat hidup, yaitu merupakan lampiran-lampiran. Dan cara ini disebut dengan model terpisah. Berikutnya, bagian surat lamaran pekerjaan. Nah, di sini ada bagian surat lamaran diawali dengan pernyataan umum atau tesis yang berfungsi sebagai informasi terkait dengan pekerjaan yang akan dilamar,
untuk menguatkan pernyataan umum atau tesis, penulis lamaran harus memberikan argumentasi atau pendapat sebagai pembuktian. Nah, contoh-contoh yang tertera di layar yaitu yang pertama contoh tesis, yang kedua yaitu contoh argumentasi. Silahkan kalian baca. Berikutnya, unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Penulisan dalam surat lamaran pekerjaan harus menggunakan bahasa yang sopan dan juga simpatik agar dapat menarik hati si pembaca. Ketentuan kebahasaan surat lamaran pekerjaan meliputi 1. Menggunakan bentuk surat standar. Standar di sini maksudnya tidak berlebihan, misalnya ukuran kertasnya, ukuran hurufnya, atau juga jaraknya. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baik dan benar harus sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau disingkat PUEB. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang sopan. Karena bahasa cerminan dari kepribadian seseorang. Keempat, menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Nah, ini nanti Ibu jelaskan di materi berikutnya. Yang kelima, tulisan harus bersih, mudah dibaca, dan sesuai dengan kaidah ejaan. Ini apabila surat lamaran ditulis dengan tulisan tangan. Dan yang keenam, melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat. Misalnya, penulisan unsur hal, tempat atau tanggal, alamat, surat pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Nah, ini pun sama nanti akan dibahas pada materi berikutnya. Kita lanjutkan pada contoh-contoh penulisan alinea pembuka. Berikut ini contoh penulisan pada bagian alinea pembuka untuk masing-masing sumber informasi. Ini didapat dari Romadi dan Rustamaji 2010 pada halaman 4. Informasi-informasi yang didapat bisa dari berbagai hal. Misalnya dari iklan di koran, yaitu media cetak, atau bisa juga dari media elektronik. Lalu ada juga informasi dari seseorang, kemudian pengumuman resmi dari instansi yang membutuhkan tenaga, lalu permohonan instansi pada sekolah, dan yang terakhir inisiatif sendiri. Nah, kita mulai pada contoh yang pertama yaitu iklan. Seandainya kalian mendapatkan informasi dari sebuah koran, maka cara penulisannya seperti ini. Setelah membaca iklan yang dimuat dalam harian, tulis harian apa? Biasanya iklan di koran itu atau iklan lowongan kerja di koran itu ada pada hari Sabtu. Itu biasanya banyaknya di koran Pikiran Rakyat atau di koran Kompas. Maka harus ditulis nama korannya. Jadi di sini dimuat dalam harian Kompas tanggal 20 misalnya, karena tanggal itu jelas harus ditulis
dengan sesuai dan isinya menyatakan bahwa bla 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 bla. Berikutnya, contoh dalam harian Pikiran Rakyat tanggal 15 Juli. Nah, ini pun sama, harus ditulis hariannya dan juga ditulis tanggalnya. Saya membaca iklan yang menyatakan bahwa PT Maju Terus membutuhkan admin. Berkenaan dengan hal tersebut, maka bla 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 bla. Nah, itu contoh dari informasi iklan di koran. Berikutnya, informasi dari seseorang. Nah, di sini kalian bisa saja mendapatkan informasi dari saudara, dari tetangga, atau dari teman. Di sini harus disebutkan nama orangnya yang memberikan informasi. Sebagai contoh, menurut informasi dari Bapak Ahmad, perusahaan Bapak atau Ibu membutuhkan tenaga teknisi. Sehubungan dengan hal itu, nah itu harus disebutkan. Lalu ada lagi misalnya contoh yang lain. Menurut informasi dari Ibu Diana, perusahaan Bapak atau Ibu membutuhkan tenaga HRD. Sehubungan dengan hal ini, bla 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 bla, dan seterusnya. Berikutnya, pengumuman resmi dari instansi yang membutuhkan tenaga kerja. Nah, karena ini dari instansi biasanya dibubuhi dengan nomor, maka nomor tersebut harus ditulis. Misalnya, berdasarkan dengan pengumuman nomor 5 slip A tanggal 30 April tentang penerimaan karyawan PT KAI, maka yang bertanda tangan di bawah ini ya tulis identitas bla bla bla. Selanjutnya, permohonan instansi pada sekolah. Nah, sekarang ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan sekolah. Misalnya, kalau di Garut itu PT Changsin, atau di Bandung PT KHT. Nah, di sini kalian bisa menulis alinea pembuka dengan cara sebagai berikut. Setelah mendapatkan informasi dari kepala sekolah, karena informasi itu disampaikan kepada sekolah dan kepala sekolah menyampaikannya kepada kalian, tentang permohonan tenaga kerja di PT KHT sebagai tenaga admin, dan seterusnya. Berikut yang terakhir yaitu inisiatif sendiri. Nah, kalau ini kalian tidak mendapatkan informasi dari manapun, baik itu dari iklan, informasi dari seseorang, dari instansi, maupun dari sekolah. Maka kalian menyusun surat lamaran atas inisiatif sendiri. Contohnya sebagai berikut. Yang bertanda tangan di bawah ini, tulis identitas yang lengkap. Dengan ini mengajukan permohonan diterima sebagai karyawan pada perusahaan Bapak, yaitu PT apa, sebutkan, dan seterusnya. Nah, itulah materi yang bisa Ibu sampaikan. Sampai di sini dulu bahasan materi hari ini.
Sampai jumpa lagi minggu depan pada bahasan materi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.